jumpa lagi di Jagat Review TV. Selamat menikmati informasi berita hari ini. AMD sepertinya mau colong start untuk dapat akses ke teknologi chip 2 nanometer dari TSMC. CEO Lisa Su dan beberapa eksekutif perusahaan dijadwalkan akan berkunjung ke Taiwan dalam waktu dekat untuk menemui TSMC secara langsung. Para petinggi AMD itu kabarnya akan membahas jumlah topik dengan TSMC, termasuk soal N3+, alias versi lebih advance dari 3 nanometer, dan juga N2 atau 2 nanometer. TSMC sendiri akan mulai memproduksi chip 2 nanometer pada pertengahan 2025 mendatang. Kemungkinan sih kita juga bisa melihat produk-produk AMD yang menggunakan chip 2 nanometer itu paling cepat pada 2026 ya. Sebagai informasi, 2 nanometer masih menjadi teknologi fabrikasi terkecil yang diumumkan akan diproduksi massal hingga saat ini. Meskipun wujud aslinya masih jauh, tampaknya tinggal menunggu waktu hingga 1 nanometer untuk masuk produksi massal ya. Apple dilaporkan bakal mengganti nama Pro Max dengan Ultra untuk model tertinggi di iPhone 15 yang akan dirilis 2023 mendatang. Pergantian nama tersebut dilakukan karena perubahan besar yang bakal dibawa iPhone 15 Ultra. Tak dijelaskan spesifik perubahan besar apa yang dimaksud, tapi dipastikan Apple akan mulai menggunakan port USB-C selain tipe chipset A17 Bionic terbaru tentunya. Jadi perubahan nama pada iPhone bisa dibilang bukan sesuatu yang mengejutkan dan justru membuatnya jauh lebih simpel ketimbang nama Pro Max. Bagaimana nih menurut kalian soal nama baru ini? Selain akan menghadirkan Infinix Ultra Zero dengan kamera utama 200 megapiksel, pihak perusahaan nampaknya akan menghadirkan satu varian lain. Dan varian lain ini akan memiliki kamera selfie resolusi 60 megapiksel yang didukung dengan OIS atau Optical Image Stabilization. Ini cukup menarik mengingat tidak banyak smartphone di pasaran saat ini yang memakai kamera selfie dengan OIS. Namun sayangnya, pihak terkait tidak memberikan detail lebih lanjut terkait smartphone Infinix dengan kamera selfie 60 megapiksel tersebut untuk sementara waktu. Bisa jadi, perangkat ini akan diperkenalkan bersamaan dengan peluncuran Infinix Ultra Zero yang akan diumumkan di awal Oktober. Vivo akhirnya mengumumkan perangkat smartphone tipe terbarunya, Vivo X Fold Plus, di mana perangkat ini akan ditenagai dengan Snapdragon 8 Plus Gen 1. Perangkat ini akan punya dua layar, di mana layar pertama memiliki besar 8 inci resolusi 2K dengan refresh rate 120Hz dan menggunakan panel LTPO Samsung L5 AMOLED. Dan layar kedua layar 6,3 inci Full HD Plus 21:9 L5 AMOLED juga dengan refresh rate 120Hz. Desainnya sendiri hampir mirip dengan Vivo X Fold versi sebelumnya, dengan kini punya varian warna merah yang menarik. Vivo X Fold Plus akan dibanderol dengan harga mulai dari 21 jutaan rupiah, baru untuk pasar Cina saja. WhatsApp meluncurkan fitur terbarunya yang akan mempermudah pengguna dalam bergabung di WhatsApp Group Call atau video call yang diberi nama Call Links. Dengan fitur baru ini, pengguna bisa membuat call links atau tautan panggilan agar orang lain bisa bergabung di WhatsApp call yang sama. Dan menariknya, nggak perlu add nomor kontak dulu untuk bisa melakukan invite ke panggilan yang tengah berjalan. Efisien waktu dan tenaga jadinya ya, karena hanya perlu bagi-bagi call link saja. Saat ini, fitur yang bisa diakses di Android dan iOS tersebut bisa dipakai untuk mengajak 32 orang dalam satu panggilan yang sama. Logitech akan kembali berkolaborasi dengan produsen kursi premium Herman Miller. Mereka akan merilis sebuah kursi gaming baru pada 6 Oktober mendatang. Pada 2020 lalu, Logitech dan Herman Miller meluncurkan Embody Gaming Chair yang dirancang dengan bantuan dari 30 dokter. Kursi tersebut klaimnya dibuat agar penggunanya bisa mempertahankan postur tubuh yang baik dan ergonomis ketika duduk dalam waktu yang lama. Nah, kini mereka akan meluncurkan generasi kedua dari kursi tersebut. Sayangnya baru secuil teaser yang dibagikan. Kelihatannya sih bagian belakangnya ya. Namun yang pasti, jangan harap kursi gaming Logitech X Herman Miller ini bakalan murah ya. Pasalnya generasi pertamanya saja dibanderol hingga 22 jutaan rupiah. Siapa nih yang tertarik beli? Jadi, gimana menurut kamu berita hari ini? Ingin selalu up to date dengan informasi teknologi terkini? Jangan lupa subscribe dan follow Jagat Review ya. Sampai jumpa di informasi menarik selanjutnya.